Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Baik, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Kesiapannya hari ini tadi aman? Aman, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya akan mengabsen adik-adik sekalian terlebih dahulu. Oke, Isna ini Hadir, Pak. Nurmila, Hadir, Pak. Nurhaliza, Hadir, Pak. Agat. Oke. Baik, langsung saja. Pembahasan kita pada hari ini itu adalah tentang penyajian data pada bab 9. Oleh karena itu silakan adik-adik masing-masing mengeluarkan buku tulisnya dan buku ulangannya, yaitu buku pelajarannya. Silakan adik-adik buka pada halaman 303 bab 9 tentang penyajian data. Nah, adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenal tentang data sebelum kita melakukan pengolahan atau penyajian data. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data itu sendiri dan cara memperoleh datanya. Setelah itu baru kita masuk kepada cara penyajian data sebagai bentuk kelengkapan untuk mendapatkan atau memperoleh data yang sempurna. Baik, sebelum kita lebih lanjut, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan data? Bisa angkat tangan. Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, pembahasan pertama kita yaitu bagaimana kita mengenal sebuah data. Nah, data itu sendiri, data itu merupakan kumpulan sebuah informasi atau kumpulan informasi jadi untuk kita menyajikan sebuah data, maka kita harus mengetahui apa itu yang namanya data itu sendiri. Karena setelah kita bahas bahwa data itu merupakan kumpulan dari informasi. Nah, di dalam menyajikan sebuah data, maka kita harus mengetahui pula bagaimana cara-cara dalam mengumpulkan data itu sendiri. Jadi di sini ada 3 cara mengumpulkan informasi. Mengumpulkan data atau informasi. Yang pertama yaitu wawancara. Yang kedua itu ada yang namanya kuesioner.
Dan yang ketiga ada yang dimaksud dengan observasi. Nah, kira-kira dari adik-adik sekalian, apakah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara. Hah? Oke, satu ada yang mengatakan bahwa wawancara itu adalah bertanya. Jawaban lain ada? Hah? Sama. Oke, yang lain? Ya, jadi betul. Bisa juga dikatakan bahwa wawancara itu merupakan cara mengumpulkan data yaitu dengan cara bertanya. Jadi adapun objek yang kita tempati untuk bertanya itu adalah narasumbernya secara langsung. Misalnya, untuk mengumpulkan data atau informasi dari sebuah keluarga, maka yang harus kita wawancarai atau bertanya, nah, yaitu kepala keluarga. Nah, apa yang dipertanyakan? Ya, bisa jadi berapa jumlah anggota keluarga. Berapa jumlah anggota keluarga. Nah, kemudian dari jumlah itu bisa saja kita pertanyakan kembali berapa jumlah perempuan dan jumlah laki-laki dalam keluarga itu. Ya, seperti begitu. Jadi wawancara itu kita bertanya kepada narasumbernya secara langsung. Nah, kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Ya, yang kedua adalah kuesioner. Yang dimana apakah ada yang tahu kuesioner itu apa? Tidak masuk. Ada yang tahu apa itu kuesioner? Pertanyaan juga. Oke. Bisa juga kita sebut sebagai pertanyaan atau bertanya. Nah, namun di sini kita dalam sifatnya dia berbentuk lain. Nah, kalau ini bisa jadi dia secara langsung dan ini melalui sebuah perantara atau kita katakan sebagai surat tertulis ya. Kita bertanya kepada narasumbernya atau kepada pihak yang ingin kita tempat untuk bertanya, namun melalui sebuah perantara, bisa saja melalui surat atau alat komunikasi. Misalnya, ketika ini kita ingin mengetahui, mengumpulkan data atau informasi dari sebuah sekolah yang jauh daripada tempat kita, maka bisa kita mengumpulkannya melalui alat komunikasi dengan cara mempertanyakan kepada narasumber itu sendiri melalui alat komunikasi atau surat. Ya. Bisa jadi yang harus kita pertanyakan bagaimana untuk melengkapi data-data itu sendiri. Oke, yang ketiga, cara mengumpulkan data yang ketiga itu ada yang namanya observasi. Nah, apakah adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu observasi?
Apa itu observasi? Mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa sebuah peninjauan secara langsung. Peninjauan. Yang ditinjau di sini bukan lagi narasumbernya atau bukan orang yang kita tempati untuk bertanya, tetapi kita turun langsung pada lapangan itu sendiri atau lokasi tempat kita mengumpulkan atau mencari informasi. Oke, setelah kita mengetahui cara mengumpulkan data, maka kita harus mengetahui juga yang namanya bagaimana cara memperoleh data itu sendiri. Nah, cara untuk memperoleh data itu sendiri di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu, tidak Pak. Nah, jadi ada dua cara untuk memperoleh data, yaitu Oke. Nah, dari kedua data ini ada yang tahu apa itu data primer? Tidak tahu Pak. Nah, jadi data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber. Kemudian kalau data yang sekunder ada yang tahu? Jadi data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam artian kita tidak langsung bertanya kepada narasumber itu sendiri, bisa jadi melalui pihak orang lain. Nah, bisa kepada pihak orang lain atau orang terdekat. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari sedikit pembahasan kita mengenai tentang pengenalan data, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin dipertanyakan, ataukah apakah ada yang kurang dipahami melalui materi ini tentang ya, silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa itu perbedaannya wawancara sama kuesioner? Oke, jadi teman kita yang bernama Nurmila mempertanyakan apa perbedaan antara mengumpulkan data dengan cara wawancara dan juga kuesioner.
Jadi wawancara itu kita bertanya secara langsung terhadap narasumbernya. Sedangkan kuesioner itu adalah cara kita mengumpulkan data, bisa kita katakan melalui perantara. Bisa dalam bentuk alat komunikasi ataupun dalam bentuk surat. Pak? Paham, Pak. Oke. Isinya. Ada pertanyaan lain? Iya. Ya. Kan isi materinya mengenai data. Ya. Data bukan informasi. Iya. Pertanyaannya informasi seperti apa yang dibutuhkan? Oke. Mana ini? Pak Guru, isi ke WC Pak Guru. Ya. Oke. Adapun informasi yang kita butuhkan di sini adalah informasi-informasi yang kita perlukan. Iya, sini nih. Tergantung daripada apa saja yang menjadi kebutuhan kita dalam menentukan data itu sendiri. Di mana, Bu? Di mana? Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sejarahnya dalam sebuah keluarga. Misalnya siapa kakek pertamanya, kemudian turun kepada siapa sampai sehingga pada ayah. Ya, paham? Paham. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Mungkin Isna bisa hapus papan tulis. Anu dulu. Ani materi lemah. Tahu. Ada Isna bisa menghapus papan tulis. Terima kasih Isna. Oke. Nah, setelah kita mengenal data, apakah sudah lengkap atau apakah penyajian data yang kita butuhkan itu sudah lengkap atau sudah benar? Nah, jadi setelah kita mengenal data, bukan berarti penyajian data yang kita perlukan di sini sudah lengkap, tetapi ada beberapa hal yang harus kerja lakukan juga. Di mana di sini juga terdapat bagaimana cara-cara penyajian atau pengolahan data itu sendiri. Nah, cara mengolah dan menyajikan suatu data itu terdapat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan tabel atau daftar. Yang kedua yaitu menggunakan grafik dan diagram. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas bagaimana cara mengolah data, mengolah dan menyajikan data itu melalui sebuah tabel. Jadi di sini terdapat 3 macam cara penyajian data melalui sebuah tabel atau daftar. Yang pertama ada yang disebut dengan tabel baris kolom. Dan di mana
tabel baris kolom ini digunakan untuk menyajikan sebuah data yang terdiri dari beberapa baris kolom. Terus. Nah, tabel baris kolom ini biasanya digunakan pada dunia bisnis, yaitu penjualan. Oke, misalnya dalam sebuah perusahaan mobil, dari tahun ke tahun, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana perkembangannya dari penghasilan perusahaan itu, berapa banyak mobil yang terjual dari tiap tahunnya. Nah, misalnya di sini terdapat 3 tahun, kemudian jumlah daripada penghasilan dari tiap tahunnya di sini kita lihat. Nah, pada tahun 2012 banyaknya mobil yang terjual sebanyak 3.000 unit mobil. Nah, pada tahun 2013 meningkat menjadi 4.500, dan pada tahun 2014 banyaknya mobil terjual sebanyak 4.800. Nah, dari tabel ini maka sudah bisa kita tentukan bahwa data yang kita peroleh bisa jadi sudah menjadi data yang benar, data yang valid. Karena kenapa? Karena kita sudah mengetahui perkembangan dari pengenalan data kita sebelumnya. Nah, sehingga dapat kita sebutkan dalam melalui tabel garis kolom ini bahwa pada penjualan mobil di sebuah perusahaan setiap tahunnya mengalami sebuah peningkatan. Nah, mungkin itu dari tabel baris kolom. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini adalah tabel yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyajikan sebuah data yang lebih daripada satu kolom.
Nah, misalnya di sini terdapat dua kolom tentang pria dan wanita. Nah, di mana di sini dijelaskan berapa jumlah pria dan wanita dalam sebuah kelas yang hadir pada tahun, kita hitung misalnya pada tahun 2000. Pada tahun 2000 di sini misalnya tahun 1999. Ini nah, misalnya dalam sebuah kelas terdapat 20 orang siswa. Terdapat 20 orang siswa. Yang lahir pada tahun 2000 sebanyak 6 orang yang terdiri dari tiga pria dan tiga laki-laki. wanita. Nah, yang lahir pada tahun 1999 terdapat 8 orang, 5 laki-laki atau pria dan 3 wanita. Nah, yang lahir pada tahun 1998 itu terdapat 6 orang, 4 laki-laki, 2 wanita. Inilah fungsi daripada tabel konfidensi. Biasanya digunakan data yang lebih daripada 1 kolom. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan data tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana tabel distribusi frekuensi ini merupakan tabel yang digunakan untuk mengumpulkan data atau menyajikan data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya, oke. Nah, tabel ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa dalam sebuah kelas. Nah, misalnya terdapat 10 siswa dalam sebuah kelas, yang dimana nilainya terdiri dari 10, 50, 60, 65, 70, 90. 60, 80, Yang 100 dulu.
90 dan 100. Enaknya sih Itu kayak ini. Gila. Gila. oke. Nah, jadi silakan teman adik-adik menghitung dari nilai yang 50 sampai 65 ada berapa orang? 4 orang. Kemudian 70 sampai 80 4 orang. 90 sampai 100. Nah, inilah fungsi daripada tabel distribusi frekuensi, di mana menghitung atau menyajikan sebuah data dengan cara berkelompok. Nah, kira-kira dari cara penyajian data yang berupa tabel ini, apakah ada yang kurang dipahami? Paham? Nah, karena teman-teman sudah paham, maka saya akan memberikan sedikit tugas untuk teman-teman, untuk adik-adik, sebagai bentuk penugasan pengerjaan rumah dalam bentuk PDF. Karena waktu yang membatasi pertemuan kita, sehingga penugasannya dalam bentuk pekerjaan rumah. Oke? Oke, Pak Guru. Jadi materi yang kita bahas pada hari ini, bagaimana kita mengenal data sebelum melakukan sebuah penyajian data. Setelah itu, setelah kita mengenal data, bagaimana cara mengumpulkan data, cara memperoleh data, barulah kita menyajikan sebuah data. Tugasnya adalah bisa Baiknya Pak Guru. baiknya. Pak Guru mana ya? Ada telepon dulu. Pak Guru. Anu kan Pak Guru. Silakan kumpulkan Satu. Pak Guru masih simpan. Nah,
jadi ini data yang harus dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Iya Pak Guru. Yang pertama yaitu ketahui jumlah siswa di kelas 7A. Kemudian yang kedua, kelompokkan antara laki-laki Dan perempuan. dan perempuan. Kemudian setelah itu yang ketiga, Apa istilahnya Pak Guru? apa segala sebelumnya? Bukan sebenarnya. Saya Pak Guru istilahnya. Kemudian maka terakhir yaitu sajikan data dalam bentuk tabel. Jadi nanti ke Pak Guru Ya, prediksi ya, pergi, ya. Silakan gunakan cara-cara mengumpulkan datanya bagaimana. Apakah mau bertanya kepada wali kelasnya atau menggunakan cara melalui alat komunikasi atau surat kepada wali kelasnya, atau gunakan cara pengumpulan data menggunakan observasi atau cara observasi, yaitu meninjau langsung Iya Pak dan Guru. menghitung langsung. Silakan. Naik Pak Bisa Guru. juga gunakan bisa juga memperoleh dengan cara bertanya kepada teman-temannya yang ada di kelas B2A. Oke. Kemudian setelah kalian sajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk tabel, kemudian tentukan tabel yang dibuat ini tergolong dalam tabel yang mana. Apakah tabel baris kolom, tabel konfidensi, atau tabel distribusi frekuensi. Oke, paham? Pak Guru. Oke. Sebagai Apa yang dikumpulkan Pak Guru? Oke, kita tugasnya dikumpul pada pertemuan berikutnya. Iya Pak Guru. Ada yang bisa memberikan suatu kesimpulan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini? Iya Pak Guru. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari penjelasan tentang penyajian data pada hari ini? Saya Pak Guru. Ya, silakan kepada Desna. Yang bisa saya simpulkan itu cara mengumpulkan data itu ada tiga, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Kalau wawancara itu secara langsung, kalau kuesioner tidak langsung. Kalau observasi dengan cara mengamati. Kemudian cara memperoleh data ada dua, data primer dan data sekunder. Kalau data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian data sekunder bisa
dari pihak lain atau orang terdekatnya. Cara penyajian data ada dua, yaitu tabel atau daftar, kemudian yang kedua grafik atau diagram. Tabel itu ada tiga, ada tabel baris kolom, ada kontingensi, dan distribusi frekuensi. Ya, jadi, ya, karena teman kita Isna sudah memberikan kesimpulan, mungkin teman-teman bisa memberikan apresiasi kepada teman kita Isna. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, pada hari ini, saya ingatkan kembali kepada adik-adik sekalian bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Pak Guru berikan. Kemudian, adapun pada pertemuan kita selanjutnya yaitu bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram. Oke. Di mana diagram di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu diagram batang, kemudian yang kedua yaitu diagram garis, kemudian yang ketiga itu adalah diagram lingkaran. Nah, baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada Halisa untuk memimpin doa kita pada siang ini. Marilah kita bersama-sama baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.